Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di celengan film. Mimin punya alur film baru nih. Coba tebak film apa? 1, 2, 3 ya, kelamaan deh kalian. Mending Mimin kasih tahu aja judulnya. Film ini berjudul Brother of the Year. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyimak. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Cut. Sedang berada di sebuah klub malam, sedang bersenang-senang seperti anak muda pada hakikatnya sebelum terkena dampak PPKM. Pada malam itu, Cut mencoba segala minuman, dari kerbau liar, serangan harimau, serangan sari rapet, penakluk wanita, hingga yang komplit pun ia minum. Dan pandangan Cut tiba-tiba tertuju pada wanita berbaju merah. Lalu tak disangka wanita tersebut memberikan respon, membuat mereka saling pandang memandang. Sehingga Cut tidak perlu banyak basa-basi untuk membawa wanita tersebut ke rumahnya. Melihat rumah berantakan, Cut pun menjelaskan bahwa saat ini dirinya hidup seorang diri di rumah tersebut. Saat akan melakukan pengenceritan, tiba-tiba seseorang datang, yang mana ia adalah adiknya Cut yang bernama Jen. Diketahui Jen telah pulang dari Jepang setelah menyelesaikan kuliahnya di sana. Melihat sang kakak membawa perempuan di rumah, ia pun memarahinya dan membuat wanita itu pulang dari rumahnya. Bahkan Cut harus tidur di luar pada malam itu. Yang menarik adalah si adik merubah nama kakaknya dengan sebutan Miss V, yang mana Cut sangat benci dengan panggilan tersebut. คืนนี้นอนนอกบ้านนะพี่คอย Waktu kecil, ibunya melahirkan adik untuk Cut yang dikiranya seorang laki-laki sama seperti dirinya. Hal tersebut membuat Cut terabaikan dan seluruh perhatian tertuju pada Jen, adik barunya. Kehebatan dan kesempurnaan Jen membuat Cut terlihat seperti pecundang. Jen mampu melakukan dalam segala hal sehingga semua guru sangat menyayanginya. Hal itu dibuktikan saat gurunya ingin berfoto dengan Jen. Dan Cut hanya bisa iri kepada adiknya tanpa bisa mengimbanginya. Dia pat niau leh. Titik terendah Cut adalah ketika ia mengajak Jen bermain bisbol, di mana tongkat bisbol Jen tak sengaja mengenai dagu Cut hingga berdarah. Lalu Jen membersihkannya menggunakan pembalut. Sejak itulah Cut mendapatkan julukan Miss V. ค้างหรือหอยวะมีผ้าอนามัยแปะด้วยไอ้ค้างหอย Diketahui Cut orangnya jorok. Orang Jawa bilang sembrono sehingga membuat adiknya tak henti-hentinya harus membersihkan rumah, bahkan membersihkan toilet sendirian. Suatu ketika, Jen mendapatkan beasiswa ke luar negeri. 4 tahun merasakan kebebasan dan kini sang adik pun telah kembali. Ia merasa waktu berjalan dengan cepat. Keesokan paginya, Jen memulai amukannya di mana ia melihat rumahnya berantakan dan kotor. Bahkan kecoa terdapat di piring kotor yang entah berapa hari Cut tidak mencucinya. Padahal Jen selalu mengharapkan kakak yang baik hati. Meskipun Cut mengajaknya bermain baseball dan meminjamkan komik Jepang favoritnya, Cut terlihat tidak pernah mengalah dengan adiknya. Dan ketika seorang laki-laki mendekati Jen, Cut membuat laki-laki tersebut lari dan tidak lagi berani mendekati Jen. บางทีก็รู้สึกอยากเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันนะ Saat mandi, Jen dikejutkan dengan seekor burung hantu di kamar mandinya yang dikiranya itu adalah sabun. Yang mana burung hantu tersebut adalah peliharaan baru kakaknya. Keesokannya, Jen melihat Cut tidak kunjung merubah sikapnya. Kemudian Jen mengatakan bahwa di pagi itu ia akan ada wawancara pekerjaan. Dan penampilan Jen saat itu diremehkan oleh Cut. Bahwa Cut mengatakan jika ingin mendapatkan pekerjaan, Jen harus mempunyai style. Singkat cerita, Jen pun tiba di tempat wawancara. Di hari pertamanya, Jen langsung diterima pada pekerjaan tersebut. Bahkan salah satu atasan perusahaan tersebut tertarik padanya. Atasan itu bernama Moji. Mr. Kaiwa yang botak lalu mengundangnya untuk bermain baseball bersama tim perusahaannya saat itu. Dan di saat itulah Jen membuktikan jati dirinya yang sebenarnya. Saat Jen bersiap untuk memukul bola, ia mengeluarkan trik bibirnya yang seksi, membuat Moji kehilangan konsentrasi saat melempar bolanya. Sehingga bola tersebut mampu dikendalikan Jen hingga keluar lapangan.
Jen pun dengan santainya berlari. Namun apesnya saat tiba di titik terakhir, rok yang dipakainya sobek sehingga membuat Mochi salah tingkah melihatnya. Termasuk saya yang harus mempause videonya sebentar. Sejak itulah Jen dan Mochi terlihat semakin dekat. Diketahui meskipun Mochi sejak kecil hidup di Jepang, Mochi mampu berbahasa Thailand dengan baik. Jen menceritakan bahwa dirinya bisa bermain baseball karena kakaknya. Dan Jen juga bercerita bahwa kakaknya terobsesi pada cerita komik tentang baseball yang ternyata Mochi yang merupakan keturunan orang Jepang tentu saja juga pernah membaca komik tersebut. Di sisi lain, sang kakak bertemu wanita yang sedang magang di perusahaannya bekerja, yang mana ia sedang kebingungan karena alat fotokopinya saat itu tiba-tiba error. Merasa risih, Cut pun memberikan jarak pada wanita itu dengan cara memberikan sebuah kertas untuk Deer berdiri tepat di atas kertas tersebut. Namun tampaknya itu tidak berhasil. Cut juga menegur penampilan Deer untuk tidak menggunakan celana yang terlalu pendek di kantor. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Cut tidak seburuk dengan apa yang kita lihat. เรื่องของหนูเรามาฝึกงาน พี่ก็อย่ามองดิ Saat meeting, di mana saat itu ternyata perusahaan Cut mengajukan kerjasama dengan perusahaan adiknya Jen bekerja. Yang menarik adalah Jen merupakan bagian penting dalam proyek tersebut dan juga sebagai pencetus ide proyek yang saat itu sedang direncanakan. Hingga akhirnya mereka yang berada di ruangan tersebut mengerti bahwa Cut dan Jen adalah kakak beradik. Singkat cerita, hubungan Mochi dan Jen semakin dekat. Pada saat itu, mereka berkunjung ke tempat teman Jen yang bernama Muei. Mochi mengatakan tentang keinginannya berkenalan resmi dengan kakaknya, yaitu Cut, dan memberitahu hubungan mereka. Namun Jen belum mengizinkannya dengan mengatakan bahwa Cut kakaknya tidak perlu terlibat pada hubungan mereka. โมจิเจนว่าโมจิฟังเพลงไทยเยอะเกินไปแล้วนะ Pada malam itu, Cut melihat Jen mencium seorang pria. Sontak, Jen yang mengetahui Cut akan menghampirinya, ia lalu mengajak Mochi untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Cut menanyakan tentang apa yang telah dilihatnya. Kemudian, Jen mengatakan bahwa dirinya memang telah berpacaran dengan Mochi. Di hari kemudian, sambil mengintip tetangga, Cut menghubungi ibunya untuk mengadu bahwa Jen telah mempunyai pacar seorang pria Jepang. Alih-alih ingin membuat ibunya marah kepada Jen. Namun, ibunya malah merasa bangga karena putrinya telah go internasional yang mana Jen mendapatkan pacar bule Jepang. Saat presentasi, lagi-lagi Cut mendapatkan kesialan karena storyboard yang dikerjakannya ditolak dan untuk kesekian kalinya diminta untuk mengulang kembali sesuai permintaan perusahaan Jen. Kesal dengan hal tersebut, Cut pun mengumpat dan mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa jika perusahaan Jen masih menolak presentasi berikutnya, ia akan menjual ide proyek tersebut kepada perusahaan pesaing tersebut. Mochi selaku pejabat penting perusahaan tersebut juga berada di dalam toilet, dan tentu saja hal tersebut berdampak buruk dengan nasib Cut. Karena Cut mengetahui hubungannya dengan adiknya, ia pun memanfaatkan kesempatan tersebut agar Cut tidak jadi dipecat dari pekerjaannya. Mochi pun tak berkutik saat itu. ผมขอโทษครับ Dan tak lama kemudian sesuatu jatuh tepat di tangannya, di mana atasan Mochi ternyata berada di tempat itu dan mendengar apa yang barusan telah terjadi. Akibatnya Mochi pun harus menerima konsekuensinya, yaitu ia dipindahkan ke Jepang. Karena tak akan lama lagi di Thailand, Mochi memutuskan untuk melamar Jen. Tetapi kenyataannya Jen mengatakan bahwa dirinya belum siap menikah di usia dini, dan hal itu membuat Mochi menjadi terpukul. Karena kejadian kemarin, diketahui keesokannya terjadi perubahan posisi dan jabatan di perusahaan tersebut, termasuk Jen terpaksa harus memecat kakaknya sendiri. Hal itu seketika menjadi bahan pembicaraan di kantor tersebut, dan ternyata Cut mengetahui dari ponselnya bahwa dirinya sedang menjadi bahan tertawaan di grup. Kemudian Cut menghampiri Deer dan mengajak pergi clubbing bersamanya nanti malam untuk melepaskan kekesalannya. Cut menghabiskan malam itu dengan minum minuman keras. Saat itu ia mengatakan pada Deer bahwa dirinya meski minum banyak, ia tidak akan mabuk. Oleh sebab itu, Deer menamparnya untuk membuktikan perkataan tersebut. Pada saat itu, Cut juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membenci adiknya. Hanya saja dia membenci dirinya sendiri ketika ia bersamanya.
แค่รู้สึกแบบเกลียดตัวเองเวลาอยู่กับมัน Setelah itu, dia mengantarkan Cut pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk berat hingga ia pun muntah saat itu. Saat Cut terbangun, ia terbangun dalam kondisi bersih dan diselimuti. Tampaknya diam-diam adiknya telah membersihkan muntahannya semalam. Jen menempelkan sebuah kertas di cermin yang isinya ia meminta sang kakak untuk menjemputnya di klinik. Namun Cut terlihat acuh lalu meremas kertas tersebut. Rupanya Jen minta dijemput karena dirinya sedang memeriksa matanya sehingga tidak bisa membawa kendaraan sendiri. Menunggu sang kakak tak kunjung datang, akhirnya ia pun meminta Moji untuk menjemputnya. Di sini terlihat ketulusan Moji yang sangat mencintai Jen. Di saat itu, Moji pun mengatakan bahwa ia akan menunggu Jen hingga mau menikah dengannya. Lalu, Jen terharu mendengar hal tersebut dan membuat dirinya yakin akan keputusannya saat itu bahwa dirinya menerima lamaran dari Moji dan akan segera menikah dengan dirinya. Singkat cerita, Moji dan Jen mengadakan pertemuan untuk membahas pernikahannya. Namun acara tersebut menjadi kacau dan bisa dikatakan gagal karena ulah sang kakak. Sesampainya di rumah, Jen tak bisa menahan emosinya kepada kakaknya. Lalu, ia pun mengusir Cut dari rumahnya. Ternyata sang kakak menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Namun, ia tak mempunyai kepercayaan diri untuk menyampaikan permohonan maafnya. Di sisi lain, Jen telah meminta maaf kepada ibu Moji. Dan mereka pun akan tetap menikah kemudian pindah ke Jepang. Arigatou gozaimashite. Esok malamnya, Dear dan Cut kembali pergi bersama di sebuah klub malam. Namun malam itu tak berjalan dengan mulus karena Cut seketika ingin menyosor Dear tanpa basa-basi atau membelikan mie ayam terlebih dahulu. Sehingga Dear pun marah dan kecewa atas perlakuan kurang ajar Cut kepadanya. Bak jatuh tertimpa tangga, Cut kembali dihadapkan cobaan, di mana ia ketahuan minum minuman beralkohol saat jam kerja. Alhasil dia pun diberhentikan atau dipecat dari pekerjaannya saat itu. Apakah ini cobaan atau pelajaran? Entahlah, hanya penonton yang bisa menilai. Karena berita dipecatnya itu sudah menyebar, kini dia kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah loh. Keesokannya, Jen dan Moji bertemu dengan Dear bermaksud untuk memberikan undangan pernikahan. Di saat itu, Jen pun mendapatkan informasi bahwa kakaknya sudah tidak bekerja di perusahaannya. Setelah mendengar hal tersebut, Jen meminta Dear untuk melakukan sesuatu untuk kakaknya. Yang mana ia meminta Dear memberikan kontak temannya agar kakaknya mendapatkan pekerjaan baru. Saat membersihkan rumah dan mempersiapkan kepindahannya, Jen kembali bersedih ketika melihat kamar kakaknya. Di mana di saat ia akan menikah, ia harus bermusuhan dengan kakaknya sendiri. Padahal Cut adalah pengganti ayahnya yang telah tiada sejak ia masih kecil. Hari demi hari, Jen dan Moji akan mempersiapkan acara pernikahannya yang tak terasa sudah dekat. Di rumah bibinya, Jen melihat kain kotor atau bahasa Jawanya gombal, yang mana kain itu ternyata seragam sekolahnya saat masih kecil. Di seragam sekolahnya terdapat namanya dan juga nama kakaknya. Di mana saat dulu Jen sering memakai baju bekas kakaknya. นอกจากชุดนักเรียนน่ะ เจนก็ใส่เสื้อผ้าต่อจากพี่ขอยทั้งหมดนั่นแหละ Di sisi lain, Cut yang sedang wawancara seketika diterima di pekerjaan tersebut. Tanpa disadarinya, kalau itu tidak lain karena Jen, adiknya. Saat malam tiba, Jen pergi ke suatu tempat untuk menemui Cut. Ia bermaksud untuk memberikan jas dan tas untuk Cut sebagai pakaian pernikahannya. Dan sangat mengharapkan kehadiran kakaknya di acara pernikahannya tersebut. Saat itu mereka pun saling memaafkan dan Cut telah memberikan restu kepada Jen. Namun keharmonisan tersebut tak berlangsung lama. Ketika keesokannya Cut mengetahui bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan yang tidak lain hanya karena Jen sudah mengatur semuanya. Dan disinilah Cut berpikir bahwa dirinya tak sekedar manusia yang tak berguna dan hanya sebagai pecundang di mata orang sekitarnya. Singkat cerita, acara pernikahan tersebut berlangsung, namun Cut memutuskan untuk menghabiskan waktunya untuk memancing sambil minum minuman bersama temannya. Cut terlihat frustasi akan kehidupannya, dan dengan sadar, momen penting itu terlewatkan. Sementara Jen sangat sedih ketika menyadari kakaknya tak kunjung juga datang. แต่ถึงแม้พี่ขอยจะเป็นพี่ชายที่ห่วยแตกแค่ไหน เราก็เลิกเป็นพี่น้องกันไม่ได้หรอกค่ะ
Keesokan paginya saat Cut pulang, ia ditegur oleh ibunya sambil memberikan sertifikat rumah, yang ternyata Jen juga memberikan rumah tersebut untuk sang kakak. Sangat disayangkan, di hari perpisahan itu, Cut lebih memilih untuk mengumpat atas apa yang dilakukan Jen padanya hanya dianggap membuat dirinya malu. Waktu berlalu, Jen pun telah hidup di Jepang. Tahun demi tahun berganti sehingga Jen mampu beradaptasi dan mempunyai seorang anak. Sementara Cut menjalani kehidupannya sendiri dan suatu ketika bertemu dengan Dear, rekan kerjanya dulu. Di saat itulah Dear menceritakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Jen. Cut merasa menyesal dengan apa yang telah terlewati. Ditambah lagi, ia melihat komik kesayangannya yang telah dicoret-coret oleh Jen. Rupanya hanya untuk menggambarkan tokoh komik tersebut sebagai kakaknya. Singkat cerita, Jen melahirkan anak keduanya dan kali ini Cut hadir di tengah kebahagiaan itu. Ia mengungkapkan rasa penyesalannya dengan menangis. Lalu Jen memeluk kakaknya dengan erat, yang artinya mereka pun telah berdamai dan akan selamanya akan menjadi saudara. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, jangan suka berantem sama saudara. Salam hangat dari admin. Terima kasih.